itu malaikat, bukan banci, bukan perempuan, bukan laki-laki. Jadi nggak ada kelamin. Kemudian la abun lahum, nggak punya bapak, nggak ada tuh bapaknya malaikat siapa. Wala ummun lahum, nggak punya ibu. Jadi ketika sangkakala itu ditiupkan, ya, yang nggak mati cuma malaikat yang memikul arsy sama 4 malaikat ketua, kepala. Siapa dia? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat ruman itu adalah malaikat yang datang sebelum malaikat munkar nakir. Jadi sebelum malaikat munkar nakir datang, katanya ada malaikat ruman dulu yang datang. Daya wasaniha ya. Ada belum? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha. Dan yang kedua. Antuk mina. Engkau beriman. Bimalaikatihi. Terhadap malaikat-malaikat Allah. Bi anta takida. Dengan bahwa engkau berkeyakinan annahum bahwasanya malaikat itu ajsamu nuraniyatin berbentuk cahaya latifatin yang lembut. Laisu bukanlah mereka itu zukuran laki-laki wala inasan dan bukan perempuan wala khonasi dan bukan banci la abun tidak punya bapak lahum bagi mereka wala ummun dan tidak punya ibu lahum bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafabi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu. Wasaniha, dan yang kedua, antu'mina, engkau beriman, bimalaikatihi, terhadap malaikat-malaikat Allah. Karena ini iman yang kedua. Bi anta takida, dengan bahwa engkau berkeyakinan atau memegang teguh, annahum, bahwasanya para malaikat itu ajsamu nuraniyatin, bentuknya atau diciptakannya dari cahaya latifatin yang lembut. Laisu zukuran, bukanlah malaikat itu laki-laki, wala inasan, dan juga bukan perempuan, wala hunasi, atau bisanya hunasa, bukanlah dia juga banci. Hunasa itu kan dari kata hunsa. Hunsa itu kan bukan laki, bukan perempuan, ya banci. Banci ada gak sih dalam agama? Hah? Banci? Masa lupa? Oh iya, ada Ustaz. Ada. Iya. Lainnya disebutin di sini. Banci itu adalah punya 2 kelamin. Dua-duanya ada nih. Jadi jangan heran ente punya 2 kelamin, wah ini tanda kayak betul dekat nih. Enggak, emang banci dari dulu ada. Punya 2 kelamin, tapi yang dominan salah satu pasti. Benar, punya 2 kelamin. Jadi dia punya 2 kelamin, dia bisa dominan perempuan atau laki-laki. Dan biasanya nggak berfungsi dua-duanya, salah satunya. Cuman memang dia punya 2 kelamin. Biasanya kelamin perempuannya di bawah, laki-lakinya di atas. Pernah ada itu, pernah masuk koran juga dulu.
Cuman ternyata khunsa itu memang ada dari zaman dulu. Ya. Jadi jangan heran kalau ada banci, bukan banci yang satu kelamin iya, tapi jadi iya, banci. slide gitu. Jadi-jadian. Ya, Slebeo. selebeo ya, banci-banci jadi-jadian kayak gitu. Atau banci-banci yang gayanya banci supaya jadi artis kali. Enggak. Ya. Itu tinggal siapa aja nanti pertanggungjawaban. Kenapa lu cowok gayanya kayak cewek? Oh, ini hanya konten. Malaikat mana kena konten lu, tampolin ya. Ya kan? Kalau nggak kayak banci kan mungkin dia nggak laku. Ya kan? Kenapa? Karena kalau nggak kayak banci dia kalah ganteng. Iya, makanya kayak banci dia. Itu bukan banci, itu laki. Ya. Ya, banci yang sebenarnya adalah dia punya dua kelamin. Nah, itu malaikat, bukan banci, bukan perempuan, bukan laki-laki. Jadi nggak ada kelamin. Kemudian la abun lahum, nggak punya bapak. Nggak ada tuh bapaknya malaikat siapa. Wala ummun lahum, nggak punya ibu. Jadi banyak tuh fitnah seliweran bahwa malaikat itu bentuknya kayak perempuan. Ya, ini jadi ditegesin nggak ada kelamin. nggak ada bapak dan nggak ada ibu. Shadiquna fi ma akhbaru. Mereka jujur terhadap apa yang mereka kabarkan. Ya, mereka jujur terhadap apa yang mereka kabarkan. Jadi nggak pernah bohong, dan emang nggak bisa bohong. Udah diprogram sama Allah, nggak bisa bohong. Anillahi, dari Allah Ta'ala. La yakuluna, malaikat nggak makan. Wala yashrabuna, malaikat nggak minum. Wala yatanakahuna, dan malaikat nggak nikah. Wala yatawaladuna, dan malaikat nggak melahirkan atau nggak punya anak. Wala yanamuna, malaikat nggak tidur. Wala tuktabu a'maluhum, dan tidaklah ditulis amal-amal para malaikat. Li'annahum al-kitabu, ya, karena mereka itu adalah kitab katanya. Jadi tidak ditulis amal-amal mereka. Wala yuhasibuna, dan mereka nggak dihisap nanti. Nggak punya dosa, mana mau dihisap? Ya, dia nggak dihisap dan juga nggak ditulis amalnya. Apa yang juga ditulis? Pahala semua udah. Itu malaikat. Wali annahum li'annamul hisab. Tadi mana? Wala yuhasabun. Li'annahum al-hisab. Karena mereka yang menghisab. Oh, tadi kenapa mereka tidak ditulis amalnya? Karena mereka yang menulis. Wala yuhasibuna, dan mereka tidak dihisab. Li'annahum al-hisabu, karena mereka adalah yang menghisab. Wala tuzinu a'maluhu, wala tuzanu, dan tidaklah mereka itu tuzanu, tidaklah mereka ditimbang amalnya. Li'annahum la sayyi'atun lahum, karena mereka nggak punya dosa.
Wa yasuruna ma'al jinni, dan mereka berkumpul bersama jin. Ya. Berkumpul bersama jin. Siapa yang ngasih makan jin? Nah, Tuh. Ente kadang-kadang. Ya. Wal insi, dan manusia loh. Bukan jin doang ya. Manusia. Fayarahumul mu'minuna, dan melihat mereka para malaikat, yaitu orang-orang yang beriman atau orang-orang beriman melihat kepada malaikat fil jannati, di surga. Wa yadkhuluna jannata, dan mereka masuk surga. Wa yatanawaluna ni'mata, dan mereka mendapatkan kenikmatan fiha, di dalam surga. Bima sya'allah, dengan kehendak Allah. Lakin, akan tetapi, qala Ahmad As-Suhaimi, berkata Ahmad Suhaimi, waja'an Mujahid, dan telah datang dari seorang mujahid, ma yaqtadi, apa yang tertunaikan, annahum, bahwasanya mereka itu layak kuluna fiha, tidak makan di surga, wala yashrabuna, mereka juga nggak minum, wala yankahuna, dan mereka nggak nikah, wa annahum, dan mereka itu yakununa, keadaannya kama kanu fid dunya, sebagaimana keadaan mereka di dunia. Maksudnya keadaan mereka di surga memang gak makan, gak minum, gak nikah, sama halnya ketika mereka waktu itu di dunia. Jadi malaikat memang gak makan, gak minum, dan gak nikah walaupun di dunia. Gitu. Karena menurut riwayat, kalau masuk surga itu para bidadari, dan ada aulad tuh namanya ya, apa sih, kan bidadari dengan anak-anak kecil yang bawa minuman tuh. Nah itu tuh katanya nggak makan nggak minum bidadari. Nah sama seperti halnya malaikat juga di surga itu nggak makan dan nggak minum. Tapi itu pun disamakan dengan keadaannya dia di dunia, bahwa di dunia juga malaikat nggak makan nggak minum nggak nikah. Wahada yaqtadi annal hura, oh ini ada nih. Dan ini sesuai katanya, annal hur, bahwasanya bidadari, wal wildan, dan anak-anak kecil, kazalik, juga begitu, nggak makan nggak minum. Ya. Wa yamutuna bin nafkhatil ula, mereka mati dengan tiupan yang pertama sangkakala, illa hamalatal arsy, kecuali malaikat yang memikul arsy. Sebab arsy kalau tetap ya kan harus ada yang memikul para malaikat, kecuali malaikat yang memikul arsy. Waru'usa, dan para kepala-kepalanya malaikat, ketua-ketuanya, al-arba'ata, yang 4. Fa'inahum, mereka itu para kepala-kepala malaikat adalah yamutuna ba'daha, wafat setelahnya, setelah tiupan yang pertama. Amma qablaha, adapun sebelumnya, fala yamutu ahadun minhum, mereka nggak mati salah seorang dari mereka, nggak mati. Siapa yang 4? Tahu gak? Ya. Jadi ketika sangkakala itu ditiupkan, ya, yang nggak mati cuma malaikat yang memikul arsy sama 4 malaikat ketua, kepala. Siapa dia? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu pembesarnya malaikat tuh.
ketuanya. Ya. Nah, dari sinilah ente akan belajar tentang malaikat lebih detail ya di sini. Saya Nawawi ini yang akan ngedetailin. Nah, kemudian fayajibul imanu bi annahum, wajib beriman terhadap mereka, bi annahum baliguna fil kasrati ila haddin la ya'lamuhu illallah ta'ala. Wajib beriman kepada mereka baliguna fil kasrati, yang sampai terhadap banyaknya mereka, ila hadin, tak terbatas, layak lamu, nggak ada yang tahu berapa jumlah malaikat, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala, alal ijmal, atas globalnya, ya, illa kecuali man waroda ta'inu, siapa orang yang telah datang pertolongannya, biismihil makhsusi, dengan namanya yang khusus, au nau'ihi, atau macamnya, fayajibul imanu bihim tafsilan, maka wajib juga beriman secara yang tafsil. Fal awwalu, maka kalau yang pertama adalah ka Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, yang kedua malaikat Mikail, wa Israfil, yang ketiga Israfil, wa Izrail, dan yang keempat malaikat Izrail, wa Munkarin, dan malaikat Munkar, wa Nakirin, dan malaikat Nakir, wa Ridwanin, dan malaikat wa Malik, malaikat Ridwan, dan malaikat wa Raqibin, dan malaikat Raqib, wa Atid, dan malaikat Atid, wa Ruman. Nah, ini nggak akan pernah tahu malaikat Ruman. Tahu malaikat Ruman siapa? Dikatakan malaikat Ruman itu adalah malaikat yang datang sebelum malaikat Munkar Nakir. Jadi sebelum malaikat Munkar Nakir datang, katanya ada malaikat Ruman dulu yang datang. Ya, jadi malaikat itu udah banyak, jumlahnya nggak terhingga. Yang tahu cuma Allah. Kalau Nabi jumlahnya 124.000, yang jadi Rasul 313, yang wajib diketahui 25. Ntar ada, belum nyampe udah ada bocorin lagi. Ya, gitu. Kalau malaikat yang wajib diketahui 10 jumlahnya, tak terhingga. Nah, ini sekarang anda sebut malaikat Ruman, maksudnya ente juga apaan tuh malaikat Ruman? Ya, itu malaikat Ruman adalah malaikat yang sebelum malaikat yang akan bertanya kepada manusia sebelum malaikat Munkar Nakir. Artinya malaikat itu bekerja di alam kubur. Ya, itu malaikat Ruman. Asani, yang kedua, kahamalatil arsy, seperti malaikat yang memikul ars, wal hafazoti, dan malaikat hafazoh, wal kitabati, dan malaikat kitabah yang menulis. Qala Ahmad al-Qulyubi, berkata Ahmad al-Qulyubi, wa'lam, ketahuilah, anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril, afdolul malaikati, adalah seutama-utamanya malaikat, atau malaikat yang paling utama adalah malaikat di mutlakon, secara mutlak, kata min Israfil, sampai kepada dari Israfil, alal asoh. Oh, jadi menurut pendapat yang lain Israfil yang lebih sahih, tapi secara mutlak adalah malaikat Jibril. Qala Jalal As-Suyuti, berkata Imam Jalal As-Suyuti, pengarang kitab apa? Jalalain.
tafsir Jalalain. Wa annahu bahwasanya dia wa annahu bihadiri mautin man yamutu bihadori mautin, bahwasanya malaikat Jibril itu hadir ketika orang mau meninggal, ya, ala wudu'in, atas orang yang masih megang wudu. Nah, jadi bagi orang bersyukurlah ente bisa bertemu sama orang, sama malaikat Jibril tatkala ente meninggal masih ada wudunya. Ya, kalau nggak ada wudu, Israel langsung. Qala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, wa afdalul malaikati Jibril, seutama-utamanya malaikat itu adalah Jibril, summa Israfil, kemudian malaikat Israfil, wakila, dan dikatakan aksuhu, kebalikannya, Israfil baru Jibril. Ada yang mengatakan gitu juga, Israfil dulu yang lebih mulia baru Jibril. Summa Mikail. Nah, yang ketiga mah nggak ada silah pendapat, udah yang ketiga benar, Mikail. Summa Malik, kemudian malaikat Malik. Al-Mauti, kemudian maut. Malaikat maut sama Israel. Wa qala al-Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, afdalul malaikati mutlaqan, seutama-utama malaikat secara mutlak, ya, adalah hamalatul arsy, adalah malaikat yang memikul aras. Wal hafizuna, dan malaikat-malaikat yang memelihara bihi dengannya. Summa Jibril, kemudian Jibril, summa Israfil, kemudian Israfil, summa Mikail, kemudian Mikail, summa Malikil Mauti, kemudian rajanya kematian, malaikat Israel. Oh, tadi Malikil Mauti juga sama malaikat rajanya ya kematian, yaitu malaikat Israel. Summa malaikatil jannati, kemudian malaikat surga. Famalaikatun nar, famalaikatin nar, kemudian malaikat neraka, Malik. Ya. Sumal maukuluna bi auladi adamin. Ya. Kemudian yang membentengi atau yang menjaga, maukuluna itu maksudnya dia menjadi perwakil, maksudnya ada di di anak-anak keturunan Adam. Summa maukuluna bi atrafil alami, kemudian ada yang menjaga juga terhadap penghujung alam. Waqala Ghazali, berkata Al-Ghazali, aqrabul ibadi ilallahi ta'ala, ya, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Ta'ala, wa a'lahum, dan setinggi-tingginya mereka, darajata Israfil, adalah derajatnya malaikat Israfil. Summa baqiyatil malaikati, kemudian malaikat-malaikat yang lain. Summal anbiya'i, kemudian para nabi. Summal ulama, kemudian ulama. Ya, summa ulama il amilin, summa ulama ul amilun. Kemudian malaikat ulama amilun. Summa salatin, kemudian para raja. Al adiluna, yang adil. Summa sholihuna, kemudian orang-orang yang soleh. Ila akhir. Wa anta khabarun, wa anta khabirun, ya, dan engkau adalah khabir, kabar, bianau, bahwasanya dia la yalzumu minal qurabi, tidaklah mengharuskan daripada kedekatan, atafdili, keutamaan,
Fal wajhu taqdimi, maka pandangan yang terdahulu Jibril ala Israfil atas Isra intaha, selesai. Qaulul Qulyubi, perkataannya Imam Qulyubi. Wasalisuha antu mina bi kitabihi bi kutubihi, terhadap kitab Allah. Ini cuman selisih tentang tingkatan derajat para malaikat sih, ya. Gitu. Ya, pada intinya malaikat itu ada banyak, yang wajib diketahui itu ada 10, dan juga ente harus tahu juga kayak contoh malaikat ruman, malaikat yang memikul aras. Terus ada juga malaikat-malaikat yang menjaga manusia, maukulun kan tadi. Ya. Malaikat-malaikat yang menjaga manusia itu ada. Mulut ente ketika tidur itu dijaga malaikat. Sebelah kanan ente itu ada malaikat. Kalau nggak salah dalam keterangan suatu hadis, manusia itu ada 10 malaikat yang menyertainya. Jadi hidung ente nggak kemasukan serangga, bersyukur karena dijaga sama malaikat. Kuping ente juga nggak masuk kecoa, ya itu pun dijaga malaikat. Mulut dan sebagainya, ya. Jadi satu orang itu ada 10 malaikat, termasuk malaikat yang menulis amal baik buruk. Dan dikatakan malaikat Raqib dan Atid ini katanya adalah satu jenis, nggak membedakan gitu. Ternyata malaikat Raqib juga bisa menulis amal buruk. Salah kepada pemahaman Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Ternyata Raqib dan Atid ini mencatat dua-duanya, entah amal baik entah amal buruk, kalau menurut kitab Syekh Nawawi gitu, ya. Jadi pahamnya ke situ. Jadi nggak ada pembeda antara Raqib dan Atid, dua-duanya sama-sama mencatat amal baik dan buruk. Ya, untuk satu orang aja 10 malaikat. Ya, kita bisa tahu berapa jumlah malaikat. Dikatakan di surah Al-Anfal malaikat disuruh perang. Yang waktu lagi perang Badar. Ya. Berapa jumlahnya? 313 ya. Lawan 1000. Atau 70 lawan 1000. Lupa. Hah? 313 ya. Musuhnya 1000. Ahli perang semua lagi. Kalau yang barisan Rasulullah kan para petani, pedagang. Sampai Rasulullah sendiri nggak yakin menang gitu. Ya ternyata turun malaikat gitu. Malaikat itu karena nggak punya nafsu, bingung disuruh perang ngapain gitu. Kata Allah, perang itu kamu pukul aja batang lehernya. Jadi malaikat itu nggak punya nafsu. Maka ketika diperintahkan suruh perang, dia akan bertanya lagi, perang itu buat apa, kayak gimana? Kan ada tuh di Idribu unukahum, ada tuh kalau nggak salah. Ya, ada di surah Al-Anfal. Pukul aja batang lehernya. Kalau kan kepalanya lah gitu. Jadi itu dibantu sama malaikat perang Badar itu. Ya, jadi dibantai-bantainya, oh cuman mukul batang leher doang. Tahu sendiri kalau malaikat lagi mukul mah. Ya. Jadi nggak bisa ente bayangin malaikat itu kayak ente gitu nafsu gitu. Ributnya nafsu, atau ketika malaikat Israel itu nyabut nyawanya itu gimana gitu. Enggak ya, karena memang udah tugasnya. Bahkan dikatakan gini, malaikat Munkar Nakir itu sebelum ditegur sama
Umar bin Khattab dulu tampangnya serem. Sampai dikatakan malaikat Munkar Nakir itu dibentak juga sama Umar. Umar itu nggak ada takutnya. Karena Umar pernah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, malaikat itu nanti yang datang ke hadapan saya apakah berbentuk seperti layaknya saya melihat manusia gitu?" "Ya Umar," katanya, "yang akan datang ya seperti layaknya engkau melihat manusia, cuman tampaknya serem." Cuman Umar mah nggak ada takutnya gitu. Sampai ditunjuk-tunjuk itu malaikat, kalau datang sama orang soleh jangan dengan muka serem begini katanya. Kan ditanam dia. Jadi nggak ada takutnya si Umar. Selama kata Umar masih kelihatan mata, nggak ada yang takutnya Umar. Kalau masih, kecuali nggak kelihatan mata, itu Umar tuh. Ya, selama masih kelihatan mata sama dia, diajakin berantem. Nggak pernah kalah yang gulatnya juga. Kalau matinya aja kan kayak dicurangin, dibunuh waktu sholat subuh. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa ngelawan dia. Umar kayak gitu ya. Jadi malaikat Munkar Nakir sejak saat setelah ketemu Umar, habis itu dia datangi orang-orang soleh dengan wajah-wajah yang bagus. Dulunya serem katanya, tapi semenjak Umar didatangin Umar itu akhirnya malaikat diperintah sama Allah untuk kalau datang kepada orang soleh dengan wajah yang bagus. Kalau datang kepada orang-orang yang maksiat nih baru muka seremnya keluar gitu. Padahal dikatakan melihat malaikat aja udah takut tuh. Tapi Umar nggak ada takutnya emang. Wallahu a'lam bishawab.